Kita semua pernah dengarkan soal roda nasib, kadang di atas, kadang di bawah. Nah, ada satu cerita yang menggambarkan perputaran roda ini dengan begitu dramatis, begitu ekstrim. Ini adalah kisah seorang pangeran dari 1001 Malam. Yuk kita telusuri perjalanannya yang luar biasa ini. Coba deh bayangin, hari ini kamu punya segalanya, bener-bener segalanya. Kamu ada di puncak dunia, dihormati, kaya raya, terus besoknya semua itu hilang, lenyap, dalam sekejap. Nah, dari sinilah kisah pangeran kita dimulai. Sebuah kejatuhan yang, wow, nggak terbayangkan. Oke, kita mulai dari awal ya, dari saat dia berada di puncak. Kita bertemu dengan seorang pangeran, tapi tunggu dulu, dia ini bukan pangeran biasa yang cuma ongkang-ongkang kaki. Oh, bukan. Dia adalah seorang cendekiawan yang luar biasa. Dia benar-benar ada di puncak kejayaannya. Jadi seberapa pintar sih dia? Gini, dia bukan cuma pewaris tahta, tapi seorang intelektual sejati. Dia mendedikasikan hidupnya buat ilmu. Dia menguasai Al-Quran, mendalami teologi sama para syekh, belajar astronomi, sastra, lengkap. Pengetahuannya itu, katanya nih, sampai melampaui para sarjana paling hebat di masanya. Kebayang nggak? Dan ini yang keren, ini kata-katanya dia sendiri. Dia sadar betul sama kemampuannya dan reputasinya itu menyebar kemana-mana. Sampai-sampai seorang raja dari India dengar soal kehebatannya dan langsung melamarnya untuk jadi suami putrinya. Bukan cuma lamaran biasa loh, dia kirim banyak sekali hadiah sebagai bukti keseriusannya. Jadi perjalanannya ke India pun dimulai. Semuanya kelihatan sempurna, penuh kemegahan, penuh harapan. Masa depannya cerah banget kan? Tapi, ya, disinilah semuanya berubah. Disinilah roda nasib itu mulai berputar ke bawah. Dan putarannya cepet banget dan kejam. Tiba-tiba, bam! Di tengah jalan, rombongan mereka disergap. Dan bukan penyergapan kecil-kecilan, penyerangnya ada 60. 60 penunggang kuda bersenjata lengkap, pakai baju zirah baja. Mereka ini penyamun yang gak kenal ampun. Rombongan kecil si pangeran jelas bukan tandingan mereka. Pengawalnya coba negosiasi kan? Mereka bilang, kami ini utusan Raja India. Tapi coba tebak jawaban para penyamun itu? Dingin dan mengerikan. Intinya, kami nggak peduli. Rajamu nggak punya kuasa di sini. Artinya, nggak ada hukum, nggak ada aturan. Rombongan itu cuma mangsa empuk buat mereka. Jadi, dalam sekejap mata dunianya benar-benar jungkir balik. Coba kita lihat perbandingannya. Dulu, dia memimpin iring-iringan kerajaan. Sekarang, dia lari sendirian, jadi buronan. Dulu, dia bawa 10 muatan hadiah. Sekarang, tangan kosong, bahkan terluka. Dari seorang pangeran yang dielu-elukan, jadi buronan tanpa nama. Ini kejatuhan total. Setelah berhasil kabur, dia sampai di sebuah kota asing. Kondisinya, terluka, kelelahan, sendirian. Nggak punya apa-apa, nggak kenal siapa-siapa. Benar-benar di titik terendah. Nah, di sanalah takdir mempertemukannya dengan seorang penjahit yang baik hati yang nawarin dia tempat untuk berteduh. Tapi, ada satu masalah besar. Si penjahit ini ngasih dia peringatan yang bikin kaget. Ternyata, raja di kota itu adalah musuh bebuyutan ayahnya si pangeran. Ini gawat. Kalau sampai identitas aslinya ketahuan, nyawanya bisa melayang. Jadi, dia harus menyembunyikan jati dirinya apapun yang terjadi. Lalu apa rencana si penjahit buat pangeran kita? Nggak ada sihir, nggak ada jalan pintas. Nasihatnya sangat praktis dan membumi. Ambil kapak dan tali, pergi ke hutan, tebang kayu, lalu jual. Bayangin, seorang pangeran, seorang sarjana, sekarang harus jadi penebang kayu untuk bertahan hidup. Ini benar-benar reality check yang luar biasa. Sebuah pelajaran tentang kerendahan hati. Dan dia benar-benar melakukannya. Bukan sehari 2 hari, tapi selama 1 tahun penuh. Hari demi hari, pangeran ini hidup sebagai penebang kayu. Dari megahnya istana ke lebatnya hutan. Dari memegang buku, jadi memegang kapak. Sampai akhirnya, di suatu hari yang sepertinya biasa aja, dia nekat masuk lebih jauh ke dalam hutan. Dan disitulah segalanya akan berubah lagi. Nah, ini dia titik baliknya. Setelah setahun pasrah di dasar roda nasib, akhirnya ada tanda-tanda kalau roda itu akan berputar lagi ke atas. Sebuah penemuan yang rasanya mustahil akan mengubah hidupnya selamanya. Jadi, apa yang terjadi waktu kapaknya itu menghantam tanah? Dia mengayunkan kapaknya mungkin ke akar pohon. Tapi bunyinya aneh, tang, bukan bunyi kayu. Dia lihat ke bawah dan ternyata ada sebuah cincin logam yang tertanam di tanah. Ternyata cincin itu nempel di sebuah papan kayu. Semacam pintu jebakan. Pas dia angkat, di bawahnya ada tangga yang menuju ke dalam kegelapan.
Coba bayangin perasaannya saat itu. Penasaran? Takut? Dia turun, dan dia menemukan bukan gua atau ruang bawah tanah biasa, tapi sebuah istana. Istana megah yang tersembunyi di bawah lantai hutan. Benar-benar dunia lain. Dan di dalam istana itu, dia nggak sendirian. Dia bertemu seorang gadis yang katanya kecantikannya luar biasa. Tapi pertanyaan pertama yang keluar dari mulut gadis itu aneh banget. Pertanyaan itu langsung menunjukkan betapa terisolasinya dia dari dunia luar. Dia nggak yakin si pangeran ini manusia atau jin. Gadis ini penuh teka-teki. Bayangin aja dia sudah tinggal di istana bawah tanah itu selama 25 tahun. Dan selama itu, dia belum pernah melihat manusia lain. Deskripsi tentang dia juga luar biasa. Katanya kecantikannya bisa menghapuskan seluruh kesedihan. Jadi, siapa dia sebenarnya? Jadi disinilah kita sekarang. Pangeran kita yang tadinya kehilangan segalanya, sekarang menemukan harta karun yang tak ternilai, istana rahasia, dan seorang gadis misterius. Roda nasibnya jelas sudah berputar lagi ke arah yang gak terduga. Tapi, pertanyaannya adalah apakah ini keberuntungan? Apakah gadis ini penyelamat yang akan membawanya kembali ke puncak? Atau, jangan-jangan, dia adalah bahaya yang baru yang akan membawanya ke jurang yang lebih dalam lagi?